Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang telah hadir di tempat ini. Saya Priska Loli selaku host dan Bapak narasumber kita adalah Bapak Hedatul Nduru. Adik-adik semuanya dan hadirin sekalian, perjumpaan kita kali ini kita akan menyaksikan salah satu demo kuliner tradisional Nias. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gobi di Tutu. Iya, mana tepuk tangannya? Gobi di Tutu ini merupakan olahan sederhana dari bahan umbi-umbian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada hadirin semuanya bahan-bahan yang terbuat dari umbi-umbian. Umbi-umbi pilihan, diantaranya ada gobi atau ubi. Ya, itu ubinya. Ada ubi kecil, ada ubi besar ya. Tergantung suburnya tanah ya. Ya benar sekali Pak. Ada juga yang lonjong, ada juga yang bulat-bulat. Oke, silakan dilihat ini ubinya. Ya, bisa dipegang ubinya, bisa dipegang. Apa keras apa? Ini ubi pilihannya Bapak Ibu, bukan ubi sembarangan. Iya, mungkin adik-adik jarang ke ladang. Ya, Gobi Rio atau singkong. ini agak ukuran kecil. Ada juga ukuran besar ya. Gobirionya, ya tergantung subur tanahnya. Kebetulan yang ditunjukkan adalah gobirio yang kecil ya. Gobirio kecil. Ketiga, tale atau talas. Tale. Ini Ya, talasnya Bapak ini. Ibu. Ini gampang tunasnya, hanya satu bisa menjadi bibit ya. Peralatan. Nah, ada juga dekia. Oh ya, oke. Ada juga santan kelapa. Namun kepada hadirin semuanya, kita tentunya sudah tahu bagaimana dengan yang namanya santan kelapa. Doa banio ya. Diperas dan ada doanya semacam warna susu. Iya. Iya. Jadi sengaja dibuat di pohon-pohon ini supaya kita ketawa aja di museum ya. Selanjutnya itu adalah garam atau asio. Iya. Hadirin yang saya hormati, ada juga beberapa perlengkapan yang perlu kita lengkapi atau yang kita butuhkan, terdiri dari boboa. Pasti Boboa. sudah kenal boboa. Ini kebetulan boboa modern, tapi sebenarnya bisa juga boboa tanah dari tanah liat ya. Ya, benar sekali. Boboa kalau zaman dulu itu terbuat dari tanah liat. Boboa atau periuk yang terbuat dari tanah liat ini, jika kita mau melihat, kita itu bisa langsung melihat motif dan bentuknya di ruang pameran. Jadi, yang mana di dalam ruang pameran kita bisa melihat berbagai macam jenis pusaka pada zaman dahulu, termasuk periuk tanah liat ini. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, adik-adik, dan hadirin semuanya, bila ada yang masih belum pernah melihat boboa yang terbuat dari tanah liat ini, kita juga bisa melihat langsung nanti di ruang pameran. Oke, selanjutnya ada basel magalagobi, Nah, yaitu ini ya. baskom yang terbuat dari kayu. Ya, ini harus kayunya, ini kayu yang keras mana wadahnya ya. Yang keras tidak suka yang lembek-lembek ya, karena nggak bisa ditumbuk nanti, pecah baskomnya ya. Jadi harus baskomnya yang keras-keras dari kayu keras juga ya. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada tutu gobi atau penumbuk. Nah, ini penumbuknya ya. Bisa dilihat penumbuknya juga kayu keras, tetapi agak kayunya ini agak putih ya, putih. Ya. Iya.
Selanjutnya ada peregi atau pisau yang digunakan untuk mengupas umbi-umbian. Boleh juga disebut dengan ononeke dan bahasa lain juga ada peregi seperti dikatakan oleh host. Ada juga bulgai atau daun pisang. Nah, ini antiknya orang Nias, sekali makan buang piringnya. Ini saking kayanya orang dulu, kalau habis makan piringnya langsung dibuang. Itulah bulugai itu ya. Oke, ini juga bisa digunakan sebagai alas makanan. Nah, bisa juga sebagai alat pelindung kalau ada hujan ya. Ya, kalau darurat di perjalanan bisa dipakai sebagai pelindung atau payung ya. Payung dari daun pisang. Selanjutnya itu ada dekia atau weeau. Ini yang satu ini terbuat dari seng, itu sudah modern. Tetapi yang paling kuno adalah pelepah dari sejenis daun aren. Itu duri-durinya dipotong, dipertajam, dan itu dibuat dulu ya, yang disebut dengan dekia. Bapak, Ibu, adik-adik dan hadirin semuanya. Nah, cara membuatnya adalah Ya, cara membuatnya yaitu sebagai berikut. Gobi, ya, langsung ya, gobi, ya, gobi rio, ya, dan tale ya. diambil dikupas kulitnya. Ya, tengok dikupas kulitnya, dibuka, boleh dibuka kulitnya ya. Nah, jadi gominya ada warna merah, ya, ada warna merah, ada juga warna agak kekuningan ya. Iya. Ya. Jadi karena mereka orang modern, mereka harus pelan-pelan supaya tangannya jangan luka. Iya. Dan Bapak ini sengaja dibuat ini untuk mengupas ini satu kiri dan satu kanan. Ya. Ya. Boleh saturnya. Namanya. Boleh. Penonton mencoba satu orang boleh ya. Siapa bersedia? Mana pisaunya? Mana si Iman? Ayo Iman, coba mengupas talas. Ini kalau tidak salah anak Dharma Caraka, ya. Tidak, kalau anak dari masyarakat tidak segan-segan ke museum mau melihat barang-barang dulu. Itu baru mengupas, nanti hasilnya dicoba lagi ya. Ini modeki dia. Ya tapi ya tengok caranya ya. Itu. Iman, sebut Iman. Dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Karena belum biasa, mereka slow sekali ya. Tapi bagus juga karena mesra. Ya. Nggak keburu mereka. Kalau keburu luka ya. Amburadul memang dulu, tapi mereka mencontoh dulu juga. Tapi jangan contoh nanti ini semua juga amburadul. Tidak apa-apa deh.
Tenang, tenang, tenang. Sebentar lagi apinya menyala ya. Dinyalakan oleh Bapak sama Elsa. Gitu. Bagaimana Iman setelah mengupas ubi? Tenang, tenang. Api, apakah minyak tanah bisa sedikit untuk menyalakan api per api? Dipersilakan mengambil. Oke, kepada hadirin semuanya, setelah dicuci bersih, diangkat dan ditiriskan, lalu dimasukkan ke dalam periuk tadi. Namun, sebelum dimasukkan ke dalam periuk, kita ambil daun pisang, kita alasi ke dalam buah-buah ini. Nah, mungkin semua para hadirin dan adik-adik semuanya bertanya-tanya, kenapa harus dialasi dengan daun pisang? Tujuannya yaitu pertama, nah aku sih ambil ni dana, jadi lupa kita ni dana, lupa kita ni rinoda mekenong baka bambawa. Kedua ni ya, huwa gobi lebih abele omuhua atau sangat harum. Terus Bapak Ibu adik-adik serta hadirin yang saya hormati, setelah itu nggak ada uang jajan nih ya. Apa tujuannya tadi tidak dikasih daun pisang? Dikasih alas itu supaya jangan lengket pada periuk ya. Kemudian aromanya agak semerbak lah, ya. Itu menambah aroma supaya selera makan ubinya. Ya. 50 kilo. Slow, follow. Video. Oke, setelah itu baru dimasak ke dalam api. Jadi kita tunggu sampai matang. Ini aja pakai ini aja lanjutannya. Kalau kita lihat tungku itu adalah besi. Orang kita dulu tidak memakai tungku besi. Apa yang mereka ambil, mereka pilih batu-batu yang dari dalam tanah. Mereka tidak memilih batu dari sungai. Kenapa? Karena cepat meledak itu, pecah, panas. Tetapi kalau batu-batu dari dalam tanah, digali di dalam tanah, seperti batu-batu yang ada di samping cewek cantik itu, maka tidak gampang untuk meledak itu. Biasanya itu dulu. Tetapi karena kita terbatas mencari batu, sudah ada juga contohnya di sana, maka kita pakai yang besi saja pada saat ini. Mana si Iman? Itu pelan-pelan mengangkat si Iman. Coba. Gak usah di-videoin lagi. Escape lah. Udah poin. Nah, bisa ditambah lagi kayunya. Apinya jangan terlampau besar sekali, karena nanti hasil daripada masakannya. Sabar ya, saya sabar aja menonton ya. Kecuali si Iman telah memegang, nanti cicipinya hasil pegangan dari si Iman. Jadi kita tunggu sampai matangnya Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita ketahui juga, ketika sudah matang, maka tandanya adalah Meiperozalnia itere lagem bawada. Itu yang perlu kita ketahui. Berarti tandanya itu sudah masak makanannya. Ya, artinya itu bahasa dulu. Artinya keluar asap dari tutupnya, itu tandanya bahwa masak. Selain itu memunculkan aroma lagi bahwa itu telah masak. Ya. Ada ceritanya Gobini Tutu ini, yang dimana pada zaman dahulu rata-rata masyarakat Nias kalau makan pagi,
siang, atau malam, sebelum memakan nasi terlebih dahulu mereka harus memakan ubi. Setelah merasa agak kenyang, baru bertanya-tanya, kenapa zaman dulu itu ubi yang harus dikonsumsi terlebih dahulu? Nah, saya beritahu kepada adik-adik semuanya yang telah hadir di tempat ini, karena dulu bahan pokok seperti nasi atau roti kurang buat kebutuhan sehari-hari, yang dimana roti dan nasi itu hanya bisa dibeli sama orang kelas menengah ke atas. Soalnya pada saat itu alat transportasi sangat berkurang dan jarang ke Nias. Beda dengan masyarakat Nias, ubi merupakan sumber pengganti nasi. Gobi Nitutu ini juga itu ada nama lainnya atau sama dengan gobi ni fufu yang sudah ditemukan sebagai makanan utama suku Nias sejak dahulu dan bertahan hingga kini. Gobi secara bahasa berarti ubi, ni fufu berarti diremukan. Gobi ni fufu, ubi yang diremukan atau dihaluskan. Dalam kamus Liniha, makanan ini disebut juga gobi nitutu. Jadi itulah yang sedang kita praktekkan pada saat ini. Setelah masyarakat mengonsumsi nasi, gobi nitutu tak serta-merta menghilang. Dalam waktu-waktu makan, gobi nitutu juga bisa dijadikan makanan pembukaan sebelum hidangan nasi. Hal tersebut terutama dilakukan masyarakat ketika kecukupan nasi terbatas, ketika pasokan dari luar pulau terganggu transportasinya. Bapak, Ibu, adik-adik, dan hadirin semuanya, di zaman dulu ketika masyarakat atau orang tua kita, nenek atau kakek kita pergi ke sawah atau ke kebun, mereka membawa gobi nitutu ini sebagai bekal untuk makan siang, sehingga mereka tidak lagi bolak-balik pulang ke rumah untuk makan siang. Dahulu, kalau mereka memakan gobi nitutu ini, ketika mereka membawa ke sawah atau ke ladang, mereka ambil daun pisang ini mereka ambil, mereka bungkus gobi nitutu ini dengan daun pisang, lalu mereka pepes ke dalam arang api. Tujuannya adalah supaya tidak mudah basi dan aromanya lebih tajam atau sangat harum. Jadi kepada semuanya yang dari luar Pulau Nias, termasuk kakak Elia yang depan pada saat ini, jika melancong ke Nias, tak lengkap jika belum mencicipi kuliner tradisional Nias. Jadi mari kita coba dan rasakan gobi nitutu sebagai makanan pengganti nasi ala Nias. Jadi selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gule. Bisa sebagai parutan, itu bagaimana kreatif orang tua kita dulu memanfaatkan apa yang ada. Kemudian kalau batangnya itu yang digunakan sebagai kerangka daripada rumah adat itu, kerangka atas yang disebut dengan gasel. Nah, ini model-modelnya seperti ini. Jadi pelepahnya itu berduri. Itu. Jadi mereka menggunakan sebagai parutan pada zaman dulu. Namun cepat juga busuk, ya, tidak bagus juga. Lalu setelah ada seng, mereka buat lagi begini. Ya, ada juga yang membuat dari semacam dikecil-kecilkan semacam paku, dibuat dia, lalu baru ditancapkan di kayu. Tetapi hasilnya besar-besar, hasil parutannya. Tetapi kalau model begini, lalu model begini, maka hasil parutannya agak halus. Tetapi kalau paku dari batang aren yang dibuat menyerupai paku lalu ditancapkan di kayu, maka hasilnya kasar.
agak kasar, besar-besar hasil parutannya. Kita tunggu hasilnya. Saya tahu bahwa Bapak Ibu penasaran melihat. Walaupun kendati pun sudah tahu, tetapi Abang Melisa ini terkhusus masakannya ini sebagai gobi mitutu. Karena kalau sebelumnya mungkin hanya 2 macam dicampur, ya. Dan kadang-kadang juga bisa dicampur dengan nanti santan kelapa. Boleh juga banio nisulo, dicungkil saja kelapanya dan dimakan. Bu, adik-adik, jika ada yang masih belum dipahami, yang ingin bertanya bisa. Ya. Oke, jadi kepada adik-adik siapa yang ingin bertanya? Nah, sambil menunggu hasil masakannya, kalau aja juga diajar. Memang sederhana, tetapi kadang-kadang kita penasaran juga karena kita tidak mencoba-coba hal ini sekarang ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan atau lucu dalam hatinya, dipersilakan saja sambil menunggu masakan Abang Ama Elsa ini. Ya, dipersilakan. Sebut namanya, dari sekolah mana. Tenang aja Bu, ini indeksnya. Ibu aja yang mentas. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari SMA Negeri 2 Gunung Sitoli ingin mempertanyakan satu pertanyaan saja. Yang dimana saya ingin mempertanyakan, apakah ada waktu saat makanan ini masak, contohnya dia berkisar setengah jam, 1 jam, atau tergantung apinya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Oh ya. Silakan. Apa? Dia mau nanyakan sampai berapa jam durasi? Oh, itu di atas 100 derajat deh. Itu panasnya itu. Ya, tunggu beberapa 100 derajat di atasnya itu. Boleh dipastikan. Lamanya, ini sudah kita hitung waktu ini tadi. Nanti paling lama setengah jam. Ada pengaruh dari banyaknya. Kalau banyak di dalam, tentu banyak air agak lama. Tetapi kalau boleh setengah jam. Ya. Tetapi kalau misalnya seperti Bapak ini, 20 menit bisa masak. Jadi agak tergantung dari banyaknya. Pengaruh juga dengan airnya. Kalau air itu tidak banyak, maka cepat panas. Tetapi kalau agak banyak, maka itu panas dan agak butuh waktu lebih lama. Ya, sekian. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya dari adik-adik yang sebelah sana? Satu lagi, karena dulu kalau misalnya dari tanah liat itu lebih lama lagi itu, karena harus menunggu panas itu. Kalau dari bawah tanah lama panas itu, tetapi kebetulan karena ini besi, maka cepat panas. Itu dia ya. Dari adik-adik yang sebelah sana yang duduk di situ, masih ada pertanyaan? Ini dari Candy. Ada? Candy, Ah, raise your hand. Mana ada? Pak, ini Pak di depan Pak. Mana? Oi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cendiawa Putri Bace, saya dari SMK Negeri 1 dan Macarata Gunung Selatan. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa pengolahan singkong berbeda dengan pengolahan ubi yang lain? Kenapa ubi lain dipotong? Kenapa singkong diparut? Kenapa tidak dipotong saja atau ubi lain diparut saja? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, kami serahkan kepada Bapak narasumber untuk menjawab. Baik, apa bedanya? Kenapa ubi dipotong dan singkong diparut? Jadi salah satu kegunaan singkong itu agar ubi nanti yang ditumbuh agak lengket dia dengan ubi yang dipotong-potong. Jadi kalau hanya dipotong-potong, jadi sama halnya. Artinya nanti kurang lengket. Nah, itu yang pertama. Yang tadi menanyakan Artinya soal cepat bercampur lamanya masak. Jadi kadang-kadang juga tergantung bagaimana apinya. Kenapa api menentukan? Contohnya sekarang ini,
karena angin dari sana selalu lidah api belah seberat. Nah, jadi itu mempengaruhi juga. Jadi nanti kalau tanda-tandanya sudah ada, contohnya asap dari dalam periuk lewat penutup periuk ini, jadi sudah ada tanda-tandanya bahwa sudah mau masak. Hanya ditunggu beberapa saat supaya lebih masak lagi. Jadi itu yang nanti yang kita lihat. Jadi sulit untuk mentargetkan berapa lama, karena salah satu pengaruhnya di sini tadi lidah api tidak menetap. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang sebelah sana? Mana? Ada? Masih ada? Ya, kita tunggu sebentar lagi. Jadi untuk adik-adik juga sambil menunggu, jika ada yang mau karaoke, yang mau menyimbangkan sebuah lagu bisa ya, bisa dipersilakan. Untuk menyimbangkan lagu-lagu kesayangan. Ada. Oke, kami berikan juga kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang masih menunggu, yang masih di Rizky. Ini sudah mulai tanda-tanda bahwa masakan yang kita masak mulai matang. Ini uapnya keluar dari mulut periuk. Ibu, ada bayi di kali Pak. Ini kali bayi kali Pak. Ada yang ingin menyumbangkan lagu? Haikal. Oke, Haikal. Dari untuk tangan untuk Haikal. Saya dipersilakan Iman menyumbang lagi lagu. Ayo. Ayo, 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 ayo. Jangan malu-malu, siapa yang malu bukan dia kawanku. Iman, ayo Iman datang. Iman dan Haikal. Dan kalau ada sudah mulai ada tanda-tanda aroma, nanti berarti itu sudah masak. Ini belum masak lagi, belum ada aromanya. Oh, boleh. Langsung sama Bapak ini. Terima kasih kepada yang diberikan untuk menyumbangkan sebuah lagu. Pakai peluk kayak ada pada Mana tepuk tangannya? Benau dan wagu
Wadah tepu Tokama Tae hau tak geti Usang Wadudu Wazenda Kapau Gimana diantar kita bang? Ini pura-pura. Banwau masih Ya nuruni Nurui ahea Baha Nuruni lului bauso Tanani ha Tanani oh masih ada Data ha Data baik Maroi baha apuriata Tananiha Ni omasi ada Semoga lagunya bisa nyanyi sama-sama ya. Sarang gedeu Gamba senda Tepau Banwa umasia Ni aha noroni Nului bahea Wauha Noloni lului bauso Tananiha Tanani o matiada Kataeha Katapa esetitala Taetaya Maroi baha apuriata Tananiha Ni omasi ada Tanani omasi ada Jataeha Katapa esetitala Taetaya Maroi baha apuriata Tananiha Ni omasi ada Tananiha Ni omasi ada. Mana tepuk tangannya untuk anak kece. Luar biasa. Nah, ini sudah mulai masak. Apa kabar Sobat Tiket? Spesial buat warga Sudah masak ubinya. pesawat dari Makassar. Kemudian karena air terlampau banyak, maka air dibuang dulu. Ya. Jadi dibuang dulu. Makanan tadi atau babi ditutup tadi diambil, diangkat terlebih dahulu. Halo haru, halo haru. Halo susu. Siapa yang itu? Yang kecil ini, Dede. Yang kecil ini. Itu susu, susu di atas. Kangkung. Diangkat, ditiriskan airnya. Iya.
Di mana? Airnya mau dibuang. Di mana masalahnya? Kan tempat kita situ. Di tempat yang ada sini. Sama paling. Ubi yang kita potong tadi diangkat, ditaruh di atas bakele atau galagowi untuk ditumbuk. Iya, gobinya ditaruh di bakele atau di baskom dari bahannya kayu tadi. Tapi jangan jijik nanti, ini kayu ini sudah dibersihkan tadi sebelumnya ya. Jangan jijik. Itu loh Pak. Tangga mana nah nabu dada. Ya. Wow. Nice. Terjatuh oleh Hah? Bukan sah. Bumalik. Puna sekali mati, tidak tahu bukan jadi orang mati. Kamu puna mati gak dia. Puna mati gak sah. Puna masalah wae lagi aku lagi. Mulai. Dia mana sih? Jadi sambil makan siang nanti saja ya dengan ibu ini. Oke. Semua bawa piringnya di sini ya, piring-piring kecil mana disiapkan 15 siapa mau mencoba nanti dengan apa sendoknya. Wow. Dan juga kalau ada aqua gelasnya dibawa di sini. Setelah mencicipi gobi ini tutu, maka boleh minum modern aqua. Wow. Iya kan wangi kan? Menggoda anjay. Menggoda itu. Menggoda. Sedap. Coba warna-warni dia. Iya. Enak sekali everybody. Makanya sedih menunggu. Iya, aku tanya. Kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Penutup gobi, cara menutupnya ya. Tengok. Bukan saya yang lihat. Iya go. Dikasih susu. Sundro. Apa gimana nutuna? Pada penutup gobi. Anjay gitu. Udah nanti dicontohkan di tulisan, tapi kalau nanti sesudahnya di kecil. Ada dan bisa bersih lah. Dicontohkan aja sedikit. Ada di daun pisang yang bersih, dicontohkan aja. Lalu nanti piring-piring kecil ada yang mencoba. Siapkan sendok, siapkan. Ini dasar tahu sih. Hanya tidak apa-apa variasinya, dijelaskan aja. Ini caranya menyajikan kelapa. Ada beda. Santan-santannya bagaimana?
Jadi nanti sesudahnya bisa supaya lebih enak lagi, bisa dicampur dengan santan kelapa ini. Dua panio. Ya. Itu kalau ini tidak dibuat, maka bisa dicungkil seperti ini kelapanya. Langsung dimakan ya. Jadi dengan singkat ini. Jadi kalau juga mau santannya diperas-peras dulu dengan air, keluar airnya. Iya, itu. Ya. Hah? Nah, sesudah ditumbuk beberapa jenis tadi, baru diambil ubi kayu tadi dicampur. Ya, itu makanya dipisahkan itu. Iya. Fakita dan lengket. Coba bayangkan dulu, tidak berkurang gizi ini kan, belum melalui proses. Nah, coba dari alam langsung dimasak, aslinya. Iya, bertambah gizi. Wow, enak banget. Jadi jangan heran dulu kalau orang leluhur kita panjang-panjang umur. Ya, karena makanan mereka tidak bergizi. Ya, alami. Asli alami. Nggak ada buatan. Hanya banyak-banyak anak dulu juga. Panjang umur. Banyak. Hah? Ada sampai 10, 11, 14. Luar biasa. 25. Ini. Coba si Triman sampai kencang sekali dia bikin. Tangannya pun dua-dua. Ya. Iya kan fakito kan? Fakito. Coba kalau telah dicampur fakito dia. Kasih susunya dong. Kental. Ya, lezat. Nanti setelah dimakan lezat. Iya, nice. Saat dicampur kental. Nice. Iya tuh. Dikasih santannya. Sabar. Abang Pak Ama Elsa nanti kasih santannya supaya lebih enak. Wow. Kasih mana garamnya? Garamnya secukupnya mana? Itu dikasih dalam. Belum dikasih dalam itu. Kasih gulonya. Ini sudah ada manisannya di sini nanti. Ubinya kan agak manis. Iya. Nah, Nggak perlu lagi dibaca. jadi talasnya tawar, sering jadi obat gula. Ya, itu. Ah, ini ya santannya. Wow. Warna pink. Nice. Lihat warnanya aja, apa warnanya itu? Nice. Putih lagi. Keliruan. Kuning. Kuning. Hah? Kuning. Bagaimana? Tertarik? Menarik. Menggoda. Aromanya menggoda. Rasanya menarik. Rasanya nikmat. Oh. Lihatnya bagaimana? Yang banyak. Ini sudah selesai, terus Dan siap untuk dihidangkan. dia dihidangkan ya dalam bara api. Ya. Jadi daun pisangnya satu tidak bagus kalau satu lembar cepat terbakar. Tetapi 2 lembar dialas, baru dibungkus, baru dipepes dalam api. Besoknya dibuka, aromanya tambah aromanya lagi lebih dari yang kita lihat ini sekarang ini. Ya. Jadi itulah dibawa orang-orang tua sebagai bekal di kebun
atau pergi ke ladang, mereka membawa kemudian itu. Ya, ya dipersilakan. Mana Abang Maisri, dipersilakan, bisa dibantu dengan terima, membagikan. Siapa mau mencoba tunjuk tangan. Nanti juga tidak, mau mencoba ya. Nah, kalau mencoba, disuap dulu ibu-ibu gurunya dan menyanyikan ulang tahun museum. Jadi ibu gurunya, ya ibu guru dulu, baru disuap dengan kuenya, ya. Disuap dengan bobi tutunya. Cebua, ada bapak mana ibu guru, bapak guru lagi? Nah itu, ini ibu guru, silakan ibu, coba. Jangan, dinyanyikan ulang tahun, berdiri di sini. Lalu ketuanya menyuap ibu gurunya sambil menyanyikan ulang tahunnya. Silakan ibu. Ayo ibu, sini dulu. Sini dulu ibu. Selamat ulang tahun, silakan ibu. Iya. Selamat ulang tahunnya. Ayo, mana fotonya ya? Menikmati Bobi Mitutu dalam rangka ulang tahun museum ke-27. Ayo, mana nyanyinya? Kita selama 3 ya. Selamat ulang tahun kami. Ini bu. Pasti dua. Disuap. Kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Suatu minta. Terus lanjut. Jangan banyak-banyak nanti kita. Ayo, lanjut. Ini bapaknya. Ibu. Baru bapak, ibu lagi. Bagi gobinya sekarang juga. Yang bagus lagi nyanyinya, enggak salah. Panjang umurnya, panjang. Sama ibu. Bentar. Suap gobinya sekarang juga. Ya. Setelah makan ininya, kita tanya dulu bapak ibu gurunya, bagaimana rasanya dengan Bobi itu Pak? Luar biasa. Bagaimana ibu rasanya bu? Enak, teksturnya juga bagus. Oh ya, bagaimana ibu satu lagi mewakili ibu? Bagaimana? TOP BGT. Apa itu? Top banget. Apa itu?
Spesial untuk museum kita nyanyikan sama-sama. Selamat ulang tahun. Ya, untuk museum selamat ulang tahun. Semoga Bapak Ibu pengelola juga semakin semangat terus. Ya, maju terus, semakin sukses. Iya. Iya. Baik, kepada Bapak Ibu pengunjung di Museum Pusaka Nias. Hari ini hari ulang tahun museum. Kita mengucap terima kasih kepada museum, terlebih Bapak Ibu pengelola atas segala jerih-jerahnya. Ya, harus lebih meriah ya untuk membangun museum ini. Nah, semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua dan cita-citamu. Mudah-mudahan dirimu saja sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Dari SMP Aloha jam 1 ya. Sesudah itu lanjut dengan demo Kopi Keda. Di sini juga lokasinya jam 2. Jadi jangan lewatkan waktu itu. Keberlanjutan daripada kegiatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Ya, bulan baik. Ini anak kita dari SMK Dharma Caraka kelas Abulat Hati akan menyanyikan sebuah lagu kesukaannya kepada anak-anak di Sri Lanka. Sini, nggak apa-apa. Ambil santai. Itu kena kebakaran. Kebakar mas. Ya, mari tepuk tangan untuk anak kita mulai dari. Oke. Ya, sesungguhnya museum adalah milik kita bersama. Maka untuk kemeriahan hari ini, mari kita lakukan bersama-sama. Ya. Tepuk tangannya mana? Oke lah. Bahagia
Dapur rekaman ini kebetulan ada backgroundnya dapur ya, pas lah dapur rekamannya. Terima kasih Ibu Ya, Ketua. sama-sama Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi untuk DC dan juga kepada Ibu Jedua yang selalu memberi hati juga di museum ini. Ibu ini juga selalu memberi di hatinya museum di hatiku ya. Nggak lupa. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita istirahat, tetapi jangan lupa bahwa jam 1 pukul 13 penampilan sanggar dari SMP Alo.